Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan materi tentang public relation. Terutama di sini kita akan membahas sedikit apa sih kaitannya antara public relation ini dengan dunia jurnalistik, terutama dengan press release. Nah, untuk materi lebih lengkap, silahkan nanti cek di Google Classroom masing-masing. Kemudian ada supporting materi, silahkan dicek di Google Classroom masing-masing. Oke. Tema kita kali ini adalah press release development. Jadi press release ini merupakan sebuah siaran pers ya jika suatu perusahaan corporate membutuhkan suatu informasi itu harus disampaikan dari perusahaan ke media. Nah, dengan demikian media ini menjadi partner nih, menjadi apa ya, semacam jalinan komunikasi bagaimana media ini menjadi semacam corong istilahnya, atau suara dari sebuah corporate itu sendiri. Nah, press release sendiri atau biasa disebut dengan rilis adalah naskah berita atau informasi yang berisi sebuah kegiatan yang disampaikan kepada wartawan atau kantor redaksi media untuk dipublikasikan di media tersebut. Dengan demikian, menulis siaran pers pada dasarnya sama dengan menulis berita. Jadi, struktur, karakteristik itu sama persis dengan penulisan berita. Nah, tetapi yang membedakan adalah karakteristik siaran pers ini mungkin mempunyai nilai berita atau news value-nya sedikit di bawah hard news, sedikit di bawah features, tetapi memang ini kepentingannya adalah kepentingan untuk corporate, yaitu mementingkan sisi aktual, faktual, penting, menarik dan sebagainya. Artinya corporate ini juga akan berusaha membuat sebuah peristiwa, membuat sebuah acara, membuat sebuah rangkaian kejadian yang itu memang menarik untuk dikonsumsi publik dan memberikan inspirasi bagi yang membacanya. Nah, struktur penulisannya pun sama dengan penulisan berita, yaitu terdiri head atau judul ya, headline ya. Jadi ada judul, ada deadline, ada baris tengah, ada lead, ada teras berita, ada news body atau isinya adalah inti dari berita tersebut. Nah, berita sendiri artinya adalah laporan untuk dikonsumsi oleh media massa, yang itu untuk dikonsumsi oleh media massa memang untuk orang atau untuk publiknya, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari siaran pers ini merupakan sebuah istilahnya penting atau harus segera diinformasikan kepada audiens. Nah, strukturnya adalah paragraf pertama itu adalah lead. Ini sama seperti penulisan berita pada umumnya. Paragraf berikutnya adalah mengembangkan informasi. Paragraf ketiga adalah menjawab ya istilahnya 5W1 hal lebih detailnya ada di mana. Terus yang keempat harus singkat dan sesuai atau mudah dibaca dalam sekali kita melihat, itu enggak terlalu lama untuk membacanya, tidak terlalu susah untuk memahaminya. Kutipan boleh, kutipan pasti ada di sana. Nah, strukturnya nama organisasi pasti jadi di atas tulisan tersebut ada kop yang tidak sama dengan kop korespondensi, tetapi ini di atas ini adalah bagian humas atau bagian apa. Jadi kelihatan bahwa yang mengeluarkan ini adalah officialnya atau resminya dari humas corporate tersebut. Pada bagian paling atas sebelum judul itu ada tulisan siaran pers dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang, nah seperti itu. Judul yang padat pasti, tempat tanggal penulisan berita atau Ponorogo tanggal sekian-sekian dan sebagainya. Terus ada beberapa yang menyatakan juga paragraf ini tidak perlu dimasukkan masuk ke dalam paragraf nih, tulisan pertama ini atau huruf pertama atau kalimat pertama. Ya, cukup seperti penulisan pada umumnya, tetapi ini sekali lagi sesuai dengan karakter dari perusahaan tersebut. Oke, nah ini strukturnya lagi, karena strukturnya hampir sama dan saya katakan persis ya, sama persis seperti penulisan berita, maka ada tanda petik ini, buka petik dan kurung petik ini
ini ditulis untuk kutipan langsung, jadi pernyataan dari siapa, terus mengutip kata langsungnya dari sana, kemudian dikasih tanda petik, terus kemudian setelah itu ada kata manajer, nah kata direktur, kata bagian ini, ya itu kan harus ada tanda petik dan kalimat langsungnya. Larangan atau embargo jika ada permintaan untuk tidak menerbitkan pers sebelum saatnya. Jadi siaran pers ini akan ada di waktu-waktu tertentu nih. Jadi ada keterangan jangan disiarkan dulu atau press release untuk disiarkan pada tanggal. Nah, seperti itu. Di akhir siaran pers biasanya memang ada penanda-penanda khusus ya istilahnya, seperti titik 3, bintang 3, 1, 2, 3 berarti penulisan sudah berakhir. Atau bagian yang paling akhir ini ada kadang-kadang ada siapa penulisnya itu ada, atau penulis ini biasa ada, atau beberapa siaran pers itu penulisannya ada di depan yang menulis, tapi ini tergantung dari karakter masing-masing. Paling bawah ada nama kontak person berserta telepon, fax, serta alamat yang bisa dihubungi jika teman-teman wartawan, teman-teman media ini informasinya kurang jelas. Oke. Nah, teman-teman yang ada di mengikuti materi ini, coba nanti kita belajar untuk membuat siaran pers. Jadi kita berpikir kita adalah bagian humas dari sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini perlu atau ingin menyampaikan informasi bahwa kemarin telah menyelesaikan program CSR nih, program CSR pada suatu tempat, sasarannya adalah 10 orang yang tidak layak huni rumahnya, maksudnya seperti itu. Terus kemudian kita berhasil membedah rumah dan membongkar rumah sampai ke isinya dalam waktu sekitar 1 bulan. Nah, kiat menulisnya seperti ini. Jadi tulis dengan gaya penulisan berita. Nah, gaya penulisan berita ini apa? Yaitu ada lead, ada struktur yang sama seperti penulisan berita, ada 5W1H, ada kutipan langsung. Nah, jangan terlalu panjang, cukup 1 lembar aja. 1 lembar saja ini kalau kita asumsikan dalam 12 poin Times New Roman, terus kemudian spasi 1,5 ya sekitar 300-an kata lah. 300 kata itu sangat ideal untuk kita membaca, tidak terlalu lama. Terus kemudian ada masalahnya langsung, jadi nggak usah bertele-tele. 5W1H pasti, terus berikan nomor kontak. Dan satu lagi ini yang perlu saya tambahkan adalah sertakan gambar, sertakan foto, sertakan ilustrasi peristiwa yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, mungkin flyer, mungkin pengumuman, mungkin hasil kegiatan dan sebagainya. Oke, jika memungkinkan buatlah usulan. Nanti kalau informasi kurang memadai atau masih kurang, silahkan menghubungi orang-orang ini. Jadi kita cek dulu orang-orang ini bersedia atau enggak untuk diwawancara oleh wartawan. Oke, jadi sekali lagi cek lagi siaran pers yang dikirimkan melalui fax, surat, atau jika perlu sertakan ilustrasi foto, pasti tabel, terus kemudian rundown acara, terus informasi-informasi suplemen tambahan seperti itu. Tuliskan pada kertas berkop. Nah, ini ya pasti karena nanti rilis ini adalah rilis resmi. Terus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti humas, seperti rektor, direktur, manajer dan sebagainya. Nah, jika bersifat individu, misalnya artis, warga, ya sertakan ini nih fotokopi identitas. Tetapi biasanya sih ini tidak terlalu untuk individu, ini jarang sekali. Yang sering adalah teman-teman yang ada di corporate seperti itu. Nah, format dari press release ini sama ya. Ini sekali lagi sama seperti penulisan berita, ada letterhead, ada heading, subheading, date, place dan sebagainya. Teman-teman nanti bisa lebih jauhnya silahkan melihat mereview kembali materi dari penulisan atau dasar-dasar jurnalistik. Oke, nah formatnya seperti ini. Ada tulisan letterhead, company logo, artinya ada logo perusahaan, ada press release, ada tulisan press release, ya begitu. Kemudian ada heading ini adalah judul utama, subheading
subjudul yang membantu menjelaskan heading utama, kemudian ada penanggalan, terus kemudian ada teks, ada page, yang terakhir mungkin yang di paling bawah ini ada tanda tangan dari yang berwenang untuk mengeluarkan informasi ini gitu. Nah, kemudian boilerplate ini adalah semacam istilahnya template nanti jika informasi ini dibuat semacam template yang menjelaskan bahwa press release ini dibuat oleh siapa dan kemudian ditambahkan lagi dengan additional information. Additional ini biasanya bersifat tambahan informasi yang sekira diperlukan oleh teman-teman media, seperti kontak lebih lanjut ke general manager dan siapa-siapa yang memungkinkan untuk di-share informasinya. Kemudian kontak resmi yang mengeluarkan press release ini. Oke. Nah, ini adalah chart untuk siapa sih yang akan kita rilis, artinya seperti itu. Ada stakeholder, siapa stakeholdernya, siapa yang tertarik dengan ceritanya, apa yang pengen Anda sampaikan di cerita ini, atau apakah di rilis ini yang pengen Anda sampaikan secara pentingnya apa, dan kenapa menjadi penting, dan seperti itu. Artinya bisa menjawab 5W dan 1H. Nah, untuk flowchartnya seperti ini, ada peristiwa atau kita akan merilis sesuatu, kemudian membuat rilis, menyampaikan media, terus kemudian kita sampai ke publik. Sebenarnya ini ada satu lagi prosesnya, yaitu respon. Jadi kalaupun kita meminta respon dari publik, ini seperti apa? Oh, ternyata banyak yang ini nih berapresiasi positif dengan memberikan komen yang positif di sosmed, contohnya seperti itu. Nah, when do we need to issue a press release? Kapan kita memerlukan sebuah press release? Jadi make a formal announcement, jadi pengumuman resmi seperti peluncuran kantor, terus kemudian launch a marketing promotional plan, jadi program-program yang harus kita sharekan, terus hasil atau audit keuangan, terus kemudian penggantian posisi istilahnya pimpinan, terus kemudian nanti perkiraan kita akan mendapatkan keuntungan seberapa, nah seperti itu. Nah, kapan kita tidak memerlukan press release? Ya ketika event-event ini non formal atau informal. Nah, tidak terlalu membutuhkan semacam blow up isu. Nah, jadi membutuhkan blow up itu adalah yang satu. Jadi kenapa sih harus di press release? Karena hanya semacam rapat biasa, jadi nggak perlulah. Nah, seperti itu. Terus kemudian informasi yang sangat pribadi dari teman para senior ya seperti itu. Kemudian penelitian atau minor research finding, jadi ketika hasil penelitian atau hasil simpulannya tidak terlalu membuat wow gitu, nggak usah dipublish. Jadi terus kemudian insider story ini adalah cerita untuk teman-teman pegawainya dan sebagainya. Soft launch atau peluncuran program atau peluncuran produk tapi bersifat soft, tidak grand opening, nah itu tidak perlu juga untuk seperti itu. Nah, bagaimana kita menyiapkan press release? Ya kita harus membuat atau menguasai teknik menulis di sini. Kemudian kita menggandeng news yang artinya teman-teman yang ada di media, terus kemudian baru kita sampaikan dalam segmen delivery ini, kemudian disebut dengan press release. Begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.